Behold, the Lamb of God who takes away the sins of the world. Jesus said, I am the way, the truth, and the life. No one come to the Father but by me. For God so loved this world, so he gave his one and the only Son. Whoever believe in him shall not perish, but have eternal life. Shalom, saudara-saudara sekalian, saya Pendeta Antoni Chang. Salam kepada seluruh jemaat, setiap pendengar firman Tuhan lewat Latsmi, Lembaga Antoni Chang Ministry Internasional. Ibadah Latsmi hari ini, temanya adalah kedewasaan rohani, seri ke-50, kontemplasi ke-76. Dan firman Tuhan kita ambil dari satu bagian, Kitab Mazmur 139 ayat 1 sampai 24. Demikian firman Tuhan. Untuk pemimpin biduan, Mazmur Daud. Tuhan, Engkau menyelidiki dan mengenal aku. Engkau mengetahui kalau aku duduk atau berdiri. Engkau mengerti pikiranku dari jauh. Engkau memeriksa aku kalau aku berjalan dan berbaring. Segala jalanku kau maklumi. Sebab sebelum lidahku mengeluarkan perkataan, sesungguhnya semuanya telah kau ketahui, ya Tuhan. Dari belakang dan dari depan engkau mengurung aku, dan engkau menaruh tanganmu ke atasku. Terlalu ajaib bagiku pengetahuan itu, terlalu tinggi, tidak sanggup aku mencapainya. Kemana aku dapat pergi menjauhi rohmu? Kemana aku dapat lari dari hadapanmu? Jika aku mendaki ke langit, engkau di sana. Jika aku menaruh tempat tidurku di dunia orang mati, di situ pun engkau. Jika aku terbang dengan sayap fajar dan membuat kediaman di ujung laut, juga di sana tanganmu akan menuntun aku, dan tangan kananmu memegang aku. Jika aku berkata, biarlah kegelapan saja melingkupi aku, dan terang sekelilingku menjadi malam, maka kegelapan pun tidak menggelapkan bagimu, dan malam menjadi terang seperti siang, kegelapan sama seperti terang. Sebab engkaulah yang membentuk buah pinggangku, menenun aku dalam kandungan ibuku. Aku bersyukur kepadamu oleh karena kejadianku dahsyat dan ajaib. Ajaib apa yang kau buat, dan jiwaku benar-benar menyadarinya. Tulang-tulangku tidak terlindung bagimu ketika aku dijadikan di tempat yang tersembunyi, dan aku direkam di bagian-bagian bumi yang paling bawah. Matamu melihat selagi aku bakal anak, dan dalam kitabmu semuanya tertulis hari-hari yang akan dibentuk sebelum ada satu pun daripadanya. Dan bagiku, betapa sulitnya pikiranmu, ya Allah, betapa besar jumlahnya. Jika aku menghitungnya, itu lebih banyak daripada pasir. Apabila aku berhenti, masih saja aku bersama-sama engkau. Sekiranya engkau mematikan orang fasik, ya Allah, sehingga menjauh daripadaku penumpah-penumpah darah yang berkata-kata dusta terhadap engkau dan melawan engkau dengan sia-sia. Masakan aku tidak membenci orang-orang yang membenci engkau, ya Tuhan, dan tidak merasa jemu kepada orang-orang yang bangkit melawan engkau? Aku sama sekali membenci mereka. Mereka menjadi musuhku. Selidiki aku, ya Allah, dan kenallah hatiku. Ujilah aku dan kenallah pikiran-pikiranku. Lihatlah apakah jalanku serong, dan tuntunlah aku di jalan yang kekal. Amin. Saudara-saudara sekalian, firman Tuhan sudah kita baca, firman Tuhan sudah kita dengar. Mari sekarang, yuk jemaat, kita tunduk kepala, kita berdoa.
Tuhan Yesus, kami sudah baca firman, kami sudah mendengar firman Tuhan. Sekarang urapi hamba-Mu, beri ia hikmat dan bijaksana, boleh menyampaikan kebenaran dengan bahasa yang gampang dimengerti oleh semua lapisan jemaat. Kami sangat ingin rohani kami bertumbuh dengan baik. Hubungan kami dengan Tuhan bertumbuh dengan baik. Dan kami mengerti setiap rencana Tuhan dalam hidup kami. Kami siap hati, siap pikiran, siap iman untuk diberkati. Tuhan Yesus berbicara, kami mendengar. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Shalom jemaat sekalian, apa kabar? Saya berharap saudara baik-baik saja. Saudara-saudaraku, ibadah Latsmi hari ini, kedewasaan rohani seri ke-50, kontemplasi seri ke-76. Saya perlu memberikan sedikit penjelasan dulu. Jemaat yang sudah lama ikut ibadah di Latsmi ini, Lembaga Anthony Chang Ministry Internasional, dan juga mungkin ada jemaat yang baru ikut hari ini, perlu perhatikan. Saudara-saudara sekalian, program Latsmi, saya menyusun ada program khotbah kedewasaan rohani 100 seri khotbah. Dan hari ini sudah sampai di seri yang ke-50. Satu program lagi, khotbah aplikatif. Itu juga 100 seri, baru sampai seri ke-8. Nah, untuk khotbah kedewasaan rohani, seri ke-50 ini saudaraku, temanya adalah kontemplasi spiritual. Jemaat perhatikan. Saudara-saudara sekalian, kalau khotbah aplikatif, level berpikirnya level berpikir aplikasi saudaraku. Jadi bagi jemaat lebih mudah untuk mengerti, mencerna kebenaran itu. Tetapi kalau khotbah kedewasaan rohani, level berpikirnya saya naikkan sedikit lebih tinggi. Di atas level aplikasi, yaitu level analisa sampai ke level sintesa, saudaraku. Kedewasaan rohani sudah sampai seri ke-50 hari ini, saudara sekalian. Saya ingin mengulang sedikit supaya refresh your mind. Dan juga saudara-saudara yang baru ikut bisa mengerti tujuan daripada 100 seri khotbah kedewasaan rohani. Hari ini sudah sampai di seri ke-50, saudaraku. Nanti kita akan selesaikan 50 seri lagi di tahun ini juga, saudaraku. Semoga bisa selesai kira-kira 1 tahun lah, saudaraku ya. Oke. Saudara-saudara sekalian, perhatikan. Perikop yang kita baca, Mazmur 139 itu akan menjadi suatu cara membawa kita untuk mengerti apa sesungguhnya, mengapa kita sebagai anak-anak Tuhan butuh yang namanya kontemplasi, saudaraku. Perhatikan. Saudara-saudara sekalian, kontemplasi itu lebih daripada sekedar renungan, saudaraku. Kalau renungan itu umum, misalnya saudara merenungkan hidup saya kok susah ya, jadi harus gimana? Ya begitulah, itu renungan, saudaraku. Baca sedikit 1 halaman renungan selesai. Tapi kontemplasi lebih daripada itu. Kontemplasi adalah suatu perenungan yang mendalam. Perhatikan saudaraku. Kontemplasi adalah suatu perenungan yang mendalam tentang semua dimensi kehidupan kita. Baik yang berkaitan dengan Tuhan, dengan diri kita sendiri, dan dengan segala sesuatu yang ada di luar diri kita, termasuk manusia dan seluruh alam semesta. Itu kontemplasi, saudaraku. Perhatikan. Jadi kontemplasi adalah suatu perenungan yang mendalam dan konsisten untuk merenungkan, melihat, mengamati, menganalisa, saudaraku, semua realita kehidupan yang kita alami yang berkaitan dengan Tuhan, berkaitan diri kita sendiri, dan berkaitan dengan yang di luar dari diri kita, manusia, alam semesta, dan lain sebagainya. Oke, saudaraku, nah sekarang perhatikan. Saya sering memakai Alkitab. Alkitab ini, saudaraku, firman Tuhan yang kita baca,
Ketika kedewasaan rohani anak Tuhan itu bertumbuh, pemahaman tentang firman Tuhan itu akan membawa dia kepada pergerakan, bergerak ke atas, ke kiri, ke bawah, dan ke kanan, saudaraku. Perhatikan, karena ini sudah dijelaskan berkali-kali, sudah sampai di seri ke-50. Jadi saudara yang sudah mendengar, sedikit refresh your mind. Saudara yang belum pernah dengar, perhatikan supaya bisa mengikuti seri ke-51 dan seterusnya. Saudara sekalian, dari Alkitab yang kita renungkan, firman Tuhan yang kita baca, saudaraku, itu kan bergerak ke semua arah. Arah yang ke atas 2 poin, yaitu bertobat, terima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. 2 poin di atas ini harga mati. Kemudian 2 poin ke kiri, saudaraku. Poin pertama adalah knowing God. Poin kedua adalah knowing self. Mengerti, mengenal Tuhan dan mengenal diri. Nah, ini sudah pasti masuk ke dalam dunia kontemplasi yang luar biasa, saudaraku. Mengenal Tuhan dan mengenal diri. Jadi orang ketika mengenal Tuhan, dia akan lebih mengenal dirinya. Pada saat dia lebih mengenal dirinya, membuat dia lebih mengenal Tuhan. Jadi 2 poin ini saling berkait, saudaraku. Kemudian poin yang ke bawah, 2 poin di bawah adalah your heart and your mind. Hati dan pikiranmu, ini sangat besar, saudaraku. Ini center point juga, oke? Ketika kita melakukan kontemplasi, saudara sekalian, your heart and mind itu dipurify, disucikan, diajar, diberi suatu ketajaman, kepekaan, saudaraku. Maka di Mazmur 139 itu, ayat 23 dan 24 itu judulnya, ayatnya ada bunyinya adalah, lihatlah apakah hatiku serong, jalan pikiranku salah, pikiranmu ku tidak benar Tuhan, bawa aku ke jalan yang benar. Itu sudah menyangkut masalah heart and mind. Oke. Kemudian bagian ke kanan 3 poin. Bagian ke kanan 3 poin. Poin pertama adalah Christian worldview. Christian worldview artinya cara pandang kekristenan, saudaraku, terhadap semua dimensi kehidupan. Jadi Alkitab ngomong apa tentang perzinahan? Alkitab ngomong apa tentang perceraian? Alkitab ngomong apa tentang dosa pengkhianatan? Alkitab ngomong apa tentang keserakahan? Alkitab ngomong apa tentang hawa nafsu? Itu adalah Christian worldview untuk melihat semua dimensi kehidupan. Poin kedua, saudaraku, faith in Christ, iman dalam Yesus Kristus. Jadi bagaimana kita berespon dengan semua yang kita hadapi, beriman dalam Yesus Kristus. Dan poin ketiga, saudaraku, adalah intimacy with God, kedekatan dengan Tuhan. Ini menjadi center point juga. Ketika kita tekun melakukan kontemplasi, saudaraku, akan membawa kita itu, hubungan kita dengan Tuhan itu menjadi dekat. Hubungan kita dengan Tuhan itu menjadi intim, saudaraku. Jadi saudara perhatikan, ini suatu cara yang paling jitu bagi kehidupan kita orang percaya, untuk membawa kita kepada suatu kerohanian, suatu kedewasaan kerohanian yang baik, sekaligus memberikan suatu kecerdasan rohani, spiritual quotient, SQ, suatu kecerdasan rohani untuk melihat semua dimensi hidup dan melihat Tuhan bekerja di situ. Nah, ini yang saya mau, saudaraku. Saudara menyimak poinnya. Saya ulang 1 kali lagi. 2 poin di atas, bertobat, terima Tuhan Yesus. 2 poin sebelah kiri, saudaraku, knowing God, knowing self. Kuat sekali. Bagian bawah 2 poin, your heart and your mind. Ini hati dan pikiran manusia kalau tidak dikendalikan oleh firman, betapa jahatnya manusia itu. 3 poin, Christian worldview, faith in Christ, dan intimacy with God. Itu menjadi suatu rangka dalam kehidupan kerohanian orang Kristen yang sangat kuat, sangat solid sampai orang percaya itu mati. Oke jemaat, perhatikan dan teliti. Nah saudaraku, di kedewasaan rohani seri ke-50 ini, kontemplasi spiritual itu, saudara yang sudah tahu, sudah mengikuti 49 seri, dan saudara hari ini baru mengikuti, perhatikan dengan baik. This is the way untuk membawa kita itu lebih memahami diri, membawa kita itu lebih memahami Tuhan, saudaraku, membawa kita untuk suatu self correction yang sangat kuat, membawa kita untuk mengerti semua realita kehidupan itu, membawa suatu ketenangan jiwa di dalamnya. Penting bukan main, saudaraku. Penting bukan main. Dan ketika dalam kontemplasi seperti itu, ia akan bermuncul dalam pikiran kita, saudaraku, masalah pengenalan dengan Tuhan.
knowing God. Mazmur 139 kita baca itu, kemana aku dapat menjauhi rohmu, ke dunia orang mati, engkau ada di situ. Aku terbang dengan fajar pun, engkau ada di situ. Itu tentang kebesaran Tuhan, saudaraku. Kemahakuasaan Tuhan, kemahaadaan Tuhan. Saudara pelajari semua Mazmur 139 sampai ke ujungnya, manusia itu melihat kepada diri sendiri. Hati dan pikiranku ini loh Tuhan. Kalau pikiran tidak benar, hati jahat, tolong Tuhan, uji ya Tuhan. Tuhan pimpin ke jalan yang benar, saudaraku. Itu kontemplasi, saudara sekalian. Oke? Nah, saudara menyimak dengan baik. Saudara-saudara sekalian, saya perlu memberikan beberapa contoh untuk khotbah hari ini, sehingga bisa menjadi suatu introduction untuk saudara yang baru mengikuti khotbah hari ini tentang kedewasaan rohani. Dan bagi saudara sudah mengikuti dari seri 1 sampai 49, membawa saudara itu lebih memahami hidup saudara masing-masing. Oke? Saya ambil beberapa contoh saudara sekalian. Hari ini kita kasih beberapa contoh. 1. Bagaimana Pak Pendeta? Saya berkontemplasi. Sebelum beri contoh, perlu sedikit penjelasan. Aku baru teringat. Saudara perhatikan. Pak Pendeta, kontemplasi itu gimana caranya? Kontemplasi itu kapan? Saudara perhatikan. Kontemplasi yang dikembangkan oleh lembaga Anthony Chang Ministry International, saudaraku, tidak harus menjadi kaku, saudara harus di rumah 2 jam, enggak saudaraku. Kontemplasi dari lembaga ini, saudara sekalian, saudara bisa kontemplasi 10 menit bisa, 15 menit bisa, setengah jam bisa, 2 jam pun bisa, saudaraku, tergantung situasi dan kondisi. Saudara bisa contemplate pada saat setelah selesai makan jam kantor, biasanya ada istirahat 10-15 menit. Saudara bisa kontemplasi. Pada saat saudara mungkin lagi sama teman-teman, minum teh atau ngopi di kafe, saudaraku, ada 20 menit saudara bisa kontemplasi. Atau saudara ada dalam mobil, sedang pergi ke satu tempat, waktu yang ditempuh setengah jam, 1 jam, saudara bisa kontemplasi. Ataupun saudara terbang pergi ke kota lain dengan pesawat, itu bisa kontemplasi 1,5 jam sampai 2 jam. Kalau ke luar negeri lebih jauh. Jadi kontemplasi itu tidak harus berpaku pada satu tempat, saudaraku. Di tengah keramaian pun kita bisa contemplate. Itu yang diajarkan oleh lembaga ini, saudaraku. Oke? Nah, sekarang jemaat perhatikan. Saya kasih beberapa contoh sehingga membuka range of thinking saudara pada saat mengikuti khotbah yang saya khotbahkan 100 seri khotbah kedewasaan rohani ini. Oke, saudaraku, perhatikan. Ambil contoh 1. Suami istri yang lagi ribut besar, yang berencana sudah mau divorce, sudah mau cerai, sudah saling tidak percaya, sudah ada pengkhianatan di situ, sudah ada the other man atau the other woman dalam kehidupan suami istri itu. Nah, kalau sudah kasus begini, Pak, kontemplasinya bagaimana? Nah, itu contoh 1. Ini klasik dan jemaat banyak problemnya, saudaraku. Perhatikan. Tentunya, kalau saudara sebagai orang Kristen, itu kan pernikahan yang diberkati Tuhan. Saudara janji menikah dengan suamimu atau dengan istrimu, kan begitu, saudaraku. Tapi dengan berjalannya waktu, proses waktu yang berjalan, saudara menemukan terjadi ketidaksetiaan. Bahkan terjadi tindakan yang tidak baik. Pukul istri lah, pukul suami lah, pengkhianatan lah, saudaraku. Saudara dalam hal ini perlu kontemplasi. Apa Pak Pendeta kontemplasinya? Orang yang saling mencinta pasti tidak ingin cerai. Yes. Tetapi ketika situasi kondisi membawa kepada suatu keadaan yang gak tahu harus buat apa lagi. Karena mungkin pasangannya pun sudah pergi dengan orang lain, pasangannya pun sudah tidak mau, saudaraku. Nah, ini kita harus pahami dengan baik. Kita tidak punya keinginan untuk bercerai. Tetapi kalau pasangan kita sudah mengeraskan hati, sudah ingin berpisah dengan kita, jangan menahan mereka. Tidak usah, saudaraku. Kontemplasinya Tuhan, di tengah kesulitan seperti ini, saya tahu, ya 5 menit, 10 menit ya, atau di rumah setengah jam malam, saya tahu saya bukan orang sempurna. Saya tahu saya bukan suami sempurna, saya bukan istri yang sempurna, ada kelemahannya. Tapi ketika masalah sampai di sini,
orang yang saya nikah itu sudah ambil keputusan, ya, saya tidak bisa menghindari Tuhan. Saya akan hidup sendiri bersama dengan Tuhan. Saya akan memperjuangkan hidup, tetap hidup benar di hadapan Tuhan. Di tengah semua duka, kepahitan, kata-kata yang tidak baik dari pasanganku, Tuhan, aku menganggap semuanya itu sebagai bagian dari hidup, di mana Tuhan mendidik saya untuk hidup lebih matang, lebih dewasa, lebih memahami hidup, apa artinya air mata, apa artinya kebergantungan kepada Tuhan, apa artinya fight for life, apa artinya single parent, apa artinya hidup sendiri, bahkan kalau sudah punya anak-anak harus menanggung anak-anak. Ya saudaraku, itu kontemplasi. Ada suatu kekuatan di dalamnya, saudaraku, lebih daripada renungan. Kontemplasi itu kan lebih daripada renungan, kan begitu. Jadi bukan hanya satu hari saja sudah, bukan, saudaraku. Itu kontemplasi yang kontinu. Setiap kali kamu bekerja, bangun pagi, lihat anakmu, Tuhan, saya harus menjaga ini anak sampai besar. Waktu saudara bisnis, mencari hidup sendiri, Tuhan ajarku untuk jalan usaha dengan baik. Waktu saudara bergaul dengan banyak orang, karena you sudah single, ya, ajarku Tuhan hati-hati bergaul dengan siapapun. Tuhan, uji hatiku, uji pikiranku. Jangan biarkan aku salah melangkah. Itu kontemplasi, saudaraku. Itu kontemplasi. Day by day akan membawa engkau lebih dekat kepada Tuhan. Di tengah semua keadaan kamu hadapi yang kurang bagus, yang orang lain mungkin lebih baik daripada you, dan kamu akan membawa kamu suatu ketenangan jiwa. Kamu tidak menjadi kepahitan, tidak menjadi kok aku tidak seperti orang lain. Tidak, saudaraku. Membawa kamu memahami cara Tuhan bekerja, mengerti diri sendiri. Itu contoh satu. Contoh kedua tentang dosa. Dosa penipuan, dosa perzinahan, banyak dosa, saudaraku. Dan tentang dosa itu, waktu kita sudah melakukannya, itu ada hukuman dosa, saudara sekalian. Ada. Ada hal yang merugikan kita. Ada. Tindakan dosa itu juga bisa merugikan orang lain. Nah, kontemplasi itu gimana caranya, Pak? Katakan dosa berzina. Kalau saudara kontemplasi, lihat diri kita masing-masing. Ya. Jangan dosa berzina aja deh. Dosa menipu lah. Dosa bahkan menghilangkan nyawa orang lain lah. Dosa tidak menghormati orang tua, saudaraku, ya. Nah, dosa-dosa seperti itu, saudara sekalian, dalam kontemplasi itu, coba lihat diri kita masing-masing. Mestinya kita bersyukur loh. Seharusnya dengan perbuatan dosa demikian, hukuman Tuhan sudah tiba. Seharusnya dengan dosa demikian sudah habis. Tapi ternyata masih alive, masih hidup. Dan masih boleh ke gereja. Dan masih boleh menyebut nama Tuhan. Berarti Tuhan masih membuka tangannya lebar. Tuhan masih bersabar memberi anugerah suatu pertobatan yang sejati. Itu kontemplasinya. Akan menciptakan hatimu itu penuh dengan syukur. Makasih ya Tuhan. Mestinya aku sudah dihukum. Mestinya aku sudah ini. Tapi Tuhan memberikan aku kesempatan untuk suatu hidup yang baru. Don't do it again. Jangan mengulangi dosa yang sudah dilakukan. Itu kontemplasi, saudaraku. Dan bukan untuk hari ini saja. Day by day, week by week, year by year. Hati-hatilah hidup. Jangan melakukan kesalahan yang sama. Seperti Tuhan mengatakan kepada perempuan yang berzina, pergilah, jangan berbuat dosa lagi. Itu loh, saudaraku. Jadi kita mulai mengevaluasi diri kita. Kelemahanku apa? Bahayanya hidupku apa? Pikiranku yang tidak baik apa? Itu membawa kita pada suatu self penguasaan diri yang baik, saudaraku. Makin mengenal Tuhan, itu kontemplasi. Tuhan itu tidak jauh-jauh. Dia ada di hati kita, sedang berinteraksi dengan kita, jemaat sekalian. Dimanapun, kapanpun. Ingat ya, dimanapun, kapanpun. Aku pergi ke dunia orang mati, engkau ada di situ. Aku terbang dengan sayap fajar, engkau ada di situ. Sebelum mulutku mengatakan sesuatu, sesungguhnya semuanya telah kau ketahui ya Tuhan. Hebat sekali sebenarnya. Kalau saudara bisa tekunin kontemplasi itu. Serusak apapun hidupmu. Yes. Sejahat apapun hidupmu. Iya.
Bahkan saudara-saudara yang sedang ada dalam penjara sekalipun, karena kejahatan tanda kutip saudaraku, sejahat apapun, jikalau kamu datang kepada Tuhan, you bisa kontemplasi dengan baik. Itu menciptakan suatu ketenangan jiwa, memahami semua hidup yang kita lihat, yang masa lalu maupun yang sekarang yang kita alami. Saudara kan melihat kebesaran Tuhan di situ. Ya. Oke. Contoh ketiga. Bagaimana kalau dengan kesehatan? Kalau tentang kesehatan, saudaraku, kalau sakit biasa saja mungkin tidak begitu repot. Tetapi kalau sudah penyakit yang berbahaya, kanker stadium 4, serangan jantung mendadak, terancam mata menjadi buta, pendarahan mata, dan juga penyakit yang bisa tiba-tiba merenggut nyawa, saudaraku, itu kontemplasinya lebih mendalam. Itu bisa muncul berapa hal dalam hidup untuk kontemplasi itu. Tuhan, dengan kesehatan yang saya alami seperti ini, what should I do? Aku sudah melakukan yang terbaik Tuhan, udah berobat ke sana kemari, dan kelihatannya tidak sembuh total. What should I do? Saudara-saudara sekalian, kontemplasi itu membawa kita kepada mengerti dan memahami hidup loh. Masih ingat gak Paulus ketika dia minta cabut duri dalam daging? Tuhan mengatakan, anugerahku cukup bagimu untuk menghadapi setiap masalah. Jadi tengah situasi kondisi kesehatan bagaimana, saudaraku, pertama kita pasti panik, pasti kecewa, mungkin nangis, bisa saja sedih, merasa hidup ini sudah tidak ada arti dengan penyakit yang kita alami. Tapi ketika perenungan kontemplasi itu lebih mendalam, lebih konsisten, saudara lebih memahami hidup. Suatu hari juga akan mati. Suatu hari tubuh ini akan habis. Makin lama memang bukan tambah kuat ini badan. Makin tua saudaraku, ini badan makin lapuk gitu. Jadi cepat atau lambat, suatu hari kita pasti alami hal seperti itu. Kalau seperti itu, waktu sudah alami, mengapa kita harus takut? Kalau you tahu Tuhan itu ada di situ dalam semua kita hadapi. Tuhan, dengan sakit seperti ini, ajarku mengerti makna hidup. Dengan sakit yang berbahaya ini, ajarku Tuhan untuk mengerti apa yang harus saya bereskan dalam kehidupan yang sedang saya arungi. Dengan penyakit seperti ini Tuhan, ajarku untuk mengerti, ajarku untuk benar-benar menggunakan waktu yang masih ada menjadi sangat berharga yang Tuhan beri. Itu loh saudaraku. Dengan keadaan seperti ini, kesehatan seperti ini, buka mataku untuk melihat apa yang disebut kesetiaan daripada suami, istri, anak, dan teman-teman disebut sahabat karib. Itu juga gitu saudaraku. Lewat kesehatan yang tidak baik seperti ini, ajarku untuk melihat kuasa dan kebesaran Tuhan. Bisa sembuh, bisa tidak sembuh, bisa ujungnya mati karena penyakit itu. Tuhan bawa kita pulang ke surga dengan penyakit yang seperti itu. Itu kontemplasi saudaraku. Mendalam kontemplasinya. Wah, ini menarik. Itu akan membawa kita pada suatu kecerdasan rohani, suatu kepekaan rohani, memahami Tuhan, memahami diri, dan mengerti semua realita kehidupan yang kita alami. Menarik jemaat sekalian. Itulah kontemplasi. Kontemplasi spiritual. Melihat kepada diri, melihat kepada Tuhan yang besar itu, dan melihat semua dunia yang kita hadapi. Makin hari, kita akan makin mengerti tentang Tuhan, saudaraku. Ya. Saudara mengerti saya khotbahkan hari ini. Termasuk saudara yang masih sekolah, saudara yang sedang kuliah dengan banyak kesulitan yang kamu hadapi, saudara yang sedang meniti karir dengan sebuah kendala yang saudara hadapi, saudara melihat tangan Tuhan di situ. Saudara pernah kontemplasi tidak? Atau sekedar hanya mengeluh? Kenapa begini ya Tuhan? Kenapa begini? Kenapa begini? Cari pendeta yang punya karisma, tumpang tangan, selesai. Bukan itu. Justru dalam kehidupan kita, saudaraku, Tuhan memberi sisi negatif, Tuhan memberi sisi positif, Tuhan memberi sukacita, memberi senyum, Tuhan memberi air mata, Tuhan memberi tantangan, Tuhan memberi kepahitan, Tuhan memberi kesulitan, Tuhan mengizinkan banyak hal yang terjadi, saudaraku, untuk melatih hidup ini. Makin hari, makin memahami diri, makin hari, makin dekat dengan Tuhan. Do you understand?
yang sudah ikut khotbah saya sekian tahun, apa yang saya khotbahkan hari ini, saudaraku, itu adalah cetusan jiwa, ketenangan dalam jiwa untuk menghadapi segala hal, sesulit apapun. Can you do that? Jangan menjadi orang Kristen sedikit menghadapi problemnya, saudaraku, saudara sudah uring-uringan tidak menjadi siapa-siapa lagi. Menunjuk Tuhan, menyalahkan Tuhan, menyalahkan orang lain, semua tidak karu-karuan. Bukan begitu, saudaraku. Bahkan paksa Tuhan semua masa lalu selesai hari ini. Bukan begitu kerohanian itu, saudaraku. Di tengah semua yang dihadapi ada suatu ketenangan jiwa, memahami Tuhan. Kalau demikian saya harus bagaimana? Kalau demikian saya harus bagaimana, Tuhan? Kalau sudah jalannya seperti ini, what should I do? Jangan biarkan tanganku melakukan kejahatan. Jangan biarkan mulutku melakukan kejahatan. Jangan biarkan kakiku melakukan kejahatan. Jangan biarkan pikiranku melakukan kejahatan. Jangan biarkan hatiku menjadi jahat. Ujilah aku, Tuhan. Lihatlah hatiku. Lihatlah pikiranku. Jikalau serong, tuntunlah ke jalan yang benar. Manusia itu tanpa dikendalikan oleh firman menjadi liar, saudaraku. Siapapun, termasuk pendeta. Berapa banyak pendeta jahat sekarang. Saudara-saudara sekalian, saya tidak tahu masalah yang kamu hadapi itu apa hari ini. Mungkin bisnismu lagi anjlok, atau hutang sangat besar kepada bank, tidak bisa bayar. Atau dalam keadaan suami istri tidak harmonis sama sekali. Karena tidak harmonis bisa masalah anak, masalah kesehatan. Yang paling hebat itu masalah keuangan biasanya. Tidak cocok lagi, atau pengkhianatan di dalamnya. Masalah pelayanan, poin berikutnya. Nah, kontemplasi itu membawa kita pada suatu konsistensi memahami. Saudara melayani Tuhan sudah sejauh apa? Di tengah semua kesulitan tantangan masih kelihatan setia nggak melayani Tuhan? Atau karena sudah dapat berkat baru setia, saudaraku? Di tengah kesulitan hebat itu, sulit sekalipun, masih setia nggak? Itu kontemplasi, saudaraku. Tuhan, aku hadapi masalah ABC yang sangat berat. Tuhan, aku hadapi mata hampir buta. Jangan biarkan aku ketika masalah-masalah seperti itu terjadi padaku. Aku nggak setia lagi melayanimu, Tuhan ya. Itu kontemplasi, saudaraku. Beri aku kekuatan untuk melewati satu persatu, Tuhan. Supaya aku kelihatan setia, tetap setia. Di tengah situasi kondisi apapun, aku ingin setia. Itu kontemplasi, saudaraku. Kontemplasi. Bagaimana, saudara sekalian, pada saat dengar khotbah hari ini? Dicerna dengan baik khotbah ini, pasti tidak membawa kepada engkau untuk menghakimi Tuhan. Pasti tidak membawa engkau untuk blaming God, menyalahkan Tuhan dengan semua yang kau hadapi. Tapi kamu akan melihat suatu red line, garis merah. You akan melihat kebesaran tangan Tuhan di situ. Akan membuat kamu lebih dekat kepada Tuhan. Air mata ini menjadi perekat yang sangat kuat untuk dekat sama Tuhan. Ya. Kadang kesuksesan itu tidak menjadi perekat, bahkan membawa kita itu lupa sama Tuhan, saudaraku. Bertumbuh di dalam kehidupan yang kurang baik, yang sangat tidak baik. Imannya bertumbuh dalam keadaan situasi kondisi yang tidak menyenangkan. Saudara, kalau pelajari, perhatikan di daerah-daerah Kristen, ya, di daerah orang percaya, saudaraku, di mana semuanya oke, saudara sekalian, tidak muncul tokoh besar. Ya, orang-orang yang punya iman yang raksasa tidak pernah muncul. Justru di tengah pergolakan, di tempat himpitan, di tempat kesulitan, tantangan, di daerah-daerah orang Kristen yang tidak dihargai, di situ bisa muncul orang-orang Kristen yang hebat, saudaraku. Ya. Karena hasil tanpa mereka sadari suatu kontemplasi yang kuat bersama Tuhan, bahkan everyday. Kadang harus lewat air mata dan lutut. Karena hati pikiran ingin membalas, tetapi ketika mengerti firman, itu bukan bagian kita. Saudara sekalian. Coba perhatikan dirimu 1, 2, 3, 4 yang duduk hari ini sedang dengar khotbah ini. Coba analisa dirimu sendiri. Kelemahanmu apa dalam hidup ini? Bukan kamu saja yang benar. Istrimu pun bisa benar loh. Suami pun bisa benar loh. Bukan istrimunya saja yang salah. Bukan suamimu saja yang salah. Tapi dalam diri kita sendiri pun ada kesalahannya, saudaraku. Iya. Ada kekurangannya hidup ini.
Perlu ada self correction yang baik, saudara sekalian. Kadang-kadang keserakan membuat kita lupa semua. Uang yang banyak dalam tangan kita, saudaraku, itu bisa membuat semua hancur berantakan. Ya. Perhatikan, cita-cita, keinginan, suatu keinginan yang besar untuk mencapai sesuatu dengan jalan yang tidak benar, penyimpangan, saudaraku, dengan menghalalkan segala cara, itu pun kejahatan, saudaraku. Nah, ketika orang dekat dengan Tuhan, hatinya takut. Ajarku, hatiku tidak menjadi jahat. Ajarku, pikiran tidak menjadi jahat, ya Tuhan. Bawa aku ke jalan yang benar, ya Tuhan. Ya. Hati-hati masalah ini, saudaraku. Baik kita anak-anak Tuhan, Kristen, Katolik, Protestan, maupun namanya missionary, ya, pendeta, romo, pastor sekalian, yang namanya rohaniawan, kalau tidak sense, tidak peka, tidak punya kecerdasan yang kuat, kecerdasan rohani yang kuat, tidak punya kontemplasi yang kuat, justru rohaniawan itu akan cepat jatuh, saudaraku. Cepat jatuh. Biar kita belajar seperti ini, jemaat sekalian. Hari ini yang mendengar dengan baik, perhatikan hidup kita. Bukan sekedar renungan, bukan. Bukan hanya sekali saja renungan, bukan. Tapi suatu kontemplasi yang mendalam. Day by day, week by week, saudaraku. Month by month. Ya. Suatu hubungan relasi yang kuat sekali dengan melihat semua yang kamu alami. Firman Tuhan menjadi dasar daripada semua kontemplasi itu. Oke. Dan semua realita kehidupan yang kita alami, saudaraku, itu menjadi suatu wadah untuk kita memahami ini, saudara sekalian. Baru mengerti kebesaran, keagungan, kemahakuasaan, ya, kesucian, kekudusan Tuhan. Baru akan salut kau, Tuhan. Aku ingin dekat denganmu. Sama dengan kalau baca Mazmur 23. The Lord is my shepherd, I shall not be in want. Mazmur Daud itu. Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Ayat 1-6. Ayat 6-nya. Kebajikan dan kemurahan menyertai aku, dan aku ingin diam di rumah Tuhan sepanjang masa. Dia sudah lewati berbagai hal, kesulitan, tantangan, bahaya. Ya saudaraku, ujung-ujungnya dalam kontemplasi seperti itu. Yang dia ingin apa? Duduk di rumah Tuhan. Diam di rumah Tuhan sepanjang masa. Semua sudah lewati yang namanya kejayaan Daud, kesungguhan, kebesaran, kejahatan, ya saudaraku, ya, pengkhianatan, pembunuhan, ya, mengganggu keluarga orang, ya, membunuh suami orang, semua sudah lewati. Dalam ujung-ujungnya suatu kontemplasi yang amat sadar. Yang dia minta bukan lagi seperti yang dulu dia dapat, saudaraku. Dia minta kebajikan dan kemurahan. Mengikuti hidup dia seumur hidup, kebajikan dan kemurahan. Dan ujung-ujungnya dia ingin kembali kepada Tuhan dan diam di rumah Tuhan sepanjang masa. How about your life, man? Mau kontemplasi? Kalau hanya doa saja, saudaraku, ya udah Tuhan gak kasih, ya sudah, yuk kecewa. Bukan itu. Itu sangat dangkal, saudaraku. Sangat dangkal. Perhatikan fenomena Kristen kita sekarang ini seperti apa. Saya tidak mengajar itu, tapi saya ingin membawa kepada jemaat suatu perenungan yang mendalam tentang hidup ini. Sehingga kamu betul-betul menghargai diri, menghargai Tuhan, dan juga belajar dari semua kesalahan kita. Belajar dari semua kelemahan kita. Dan mawas diri tentang bagian diri yang lemah itu. Supaya jangan do the same sin. Melakukan dosa yang sama. Jangan. Selagi masih ada kesempatan. Selagi Tuhan masih beri kehidupan. Hidup berkenan dan Tuhan tersenyum kepada kita. Baik kita masih muda, sebaya, pria, wanita, kaya, maupun you konglomerat, saudaraku. Ataupun kamu pengusaha besar untuk memahami realita kehidupan ini. Oke jemaat. Ini penting sekali loh ini loh. Jadi lewat lembaga Anthony Chang Ministry Internasional, saudaraku, bukan sekedar ngerti firman, amin, amin, aku diberkati, bukan sekedar itu. Suatu perenungan yang mendalam. Suatu personal relationship dengan Tuhan yang kuat. Suatu pengawasan diri yang tekun di dalamnya. Lihatlah hatiku. Ujilah pikiranku. Jika aku serong Tuhan,
Bawa aku ke jalan yang benar ya Tuhan. Itu contemplate. Contemplate. Jangan lupa, roh itu penurut, tapi daging manusia ini lemah. Kita sangat butuh Tuhan. Oke jemaat sekalian, sampai ketemu kembali nanti di Kedewasaan Rohani seri ke-51 ya. Saya masih mengembangkan khotbah aplikatif, yang 100 seri khotbah aplikatif itu baru sampai seri ke-8. Itu sangat mudah dipahami jemaat. Tapi perlu ada kelas-kelas tersendiri. Kemampuan berpikir manusia itu beda-beda saudaraku. Baik jemaat, oke. Mari kita tunduk kepala sebentar. Saudara-saudara sekalian, lihat dirimu masing-masing hari ini. Apa yang dikhotbahkan hari ini saudaraku menjadi suatu kenyataan kehidupan. Ketika engkau mengaku sebagai murid Tuhan Yesus. Ketika engkau mengaku sebagai orang percaya, baik Kristen maupun Protestan. Ketika engkau menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, saudara sekalian. Saat itulah dunia yang kamu hadapi itu berinteraksi sangat kuat dengan Tuhan. Saat seperti itu dimulai starting point di situ. Engkau menjalani suatu tamasya kehidupan di tengah suka dan duka, air mata, senyum tawa, sukacita, di tengah kesuksesan, bahkan kesulitan, tantangan, untuk melatih diri menjadi makin baik, untuk melatih diri makin mengenal Tuhan, untuk melatih kerohanian ini makin memahami Tuhan yang besar, untuk membawa kita lebih memahami cara kerja Sang Pencipta, untuk membawa kita pada suatu ketenangan jiwa, memahami semua kenyataan hidup, membawa pikiran lebih besar untuk mengerti semua kehidupan yang sedang kita harungi, saudaraku. Lihat dirimu masing-masing. Kau ada di kota-kota di Indonesia, dan engkau yang ada di kota-kota di luar negeri. Baik kau yang masih muda, sedang meniti karir, sedang pacaran, sedang kerja, bisnis, ya. Ibu rumah tangga, seorang yang melayani, mahasiswa sekolah teologi, seorang pendeta, misioneri, ya, pastor, romo, seorang suster, saudara yang bekerja di kota-kota lain, saudara yang bekerja di jauh dari keramaian, you bekerja di pelayaran melewati samudera luas, di tengah kapal, seorang yang hidup di penjara, saudaraku, di tempat-tempat sulit you keluar. Dengarkan khotbah hari ini. Tuhan menyentuh sampai bagian seperti itu. Tidak ada bagian dari hidupmu yang Tuhan tidak tahu. Tidak perlu bagian hidupmu yang kamu alami, baik karena kesalahan, dosa, pelanggaran, you ratapi seumur hidup, tidak perlu. Yang perlu adalah kau bangkit dari situ dan jangan mengulangi kesalahan dan dosa yang sama. Tangan Tuhan terbuka sangat lebar untuk setiap kita, membawa kita suatu kepada kerohanian makin hari makin berkenan kepada Tuhan. Karena Tuhan bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan buat setiap kita. Lihat diri masing-masing. Hapus tuh air mata, men. Jangan bersedih hati lagi. Lihat kebesaran Tuhan di situ. Di tengah kesulitan, kau menjadi dewasa rohani. Di tengah tantangan, kamu menjadi matang. Kamu menjadi dewasa untuk mengerti cara Tuhan bekerja. Di tengah soal himpitan, bahkan sudah tidak ada jalan keluar, Tuhan ada di situ. Strong in God. Tuhan Yesus, hamba berdoa untuk setiap umat yang kepalanya sedang tertunduk hari ini di ibadah ini. Di tengah semua masalah yang mereka hadapi Tuhan, mungkin ada bagian yang mereka tidak mengerti kenapa harus terjadi seperti ini. Hari ini buat mereka memahami hari demi hari, minggu lebih minggu, bulan demi bulan, lewat kontemplasi mereka memahami Tuhan ada di bagian itu. Tuhan bekerja, Tuhan meneguhkan, Tuhan memimpin, Tuhan menenangkan jiwa, Tuhan memberikan jalan, Tuhan mengajar.
Perhatikan umat-Mu yang sedang tertunduk, Tuhan Yesus. Banyak yang mereka tidak paham. Penuh tanda tanya. Kenapa harus seperti ini? Kenapa harus seperti itu? Tapi biar hari ini Tuhan, ada suatu way out. Ada suatu pemahaman yang lebih baik daripada hari-hari sebelumnya. Bahwa Tuhan sedang bekerja, sedang mendidik, sedang mengajar, sedang menempa suatu kerohanian yang makin hari makin bersinar di hadapan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Hamba berdoa untuk mereka yang sulit sekali hidupnya. Kau tolong ya Tuhan. Hamba berdoa untuk mereka yang hari ini kesehatannya sangat terganggu. Gak tahu harus buat apa lagi. Tangan Tuhan ada di bagian itu. Hamba berdoa untuk mereka yang masih muda-muda, sedang mencari kerja, sedang mendidik karir ya Tuhan. Beri jalan buat mereka. Hamba berdoa untuk businessman, untuk businessman besar, di tengah semua pergolakan keuangan. Jangan biarkan mereka, tangan mereka, mulut mereka, kaki mereka melakukan tindakan dosa, tapi hidup seturut dengan firman. Hamba berdoa untuk semua pelayan-pelayan Tuhan, Tuhan Yesus. Masalah boleh datang, kesulitan boleh ada, tapi hati dan pikiran tetap lurus dari hadapan Tuhan. Lurus, lurus saja ya Tuhan. Kami ingin hidup lurus-lurus saja. Karena kami tahu, tidak ada sesuatu pun yang lepas dari pengamatan mata Tuhan. Berkati jemaat. Letakkan tangan-Mu di pikiran mereka. Sucikan, kuduskan pikiran itu. Letakkan tangan-Mu di hati mereka. Bersihkan Tuhan. Bawa ke jalan yang kekal. Bawa mereka pada kebenaran yang sejati. Dan biar berkat ini turun atas jemaat. Kasih dari Allah Bapa dari surga turun atasmu. Yesus Kristus, Gembala yang baik, pemelihara jiwamu. Dan Tuhan Roh Kudus senantiasa mengingatkan engkau akan firman Tuhan yang tertulis dalam kitab suci. Hidup seturut dengan firman sampai selama-lamanya. Sampai suatu hari Tuhan datang menjemput setiap yang percaya. Dalam nama Tuhan Yesus. Amin.